Surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, Ummul Quran. Surah ini adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Kedua, pembuka segala kebaikan. Di dalamnya terdapat pujian, doa, serta permohonan yang mendalam. Ketiga, doa mustajab. Dalam hadis qudsi, Allah menyatakan bahwa ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bagian antara Allah dan hambanya. Saat kita sedang membacanya dengan penuh penghayatan, pintu doa terbuka lebar dan Allah mendengar setiap harapan yang kita sampaikan. Maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Pernahkah kamu mencoba membaca Al-Fatihah 7 kali setelah sholat tahajud? Amalan ini mungkin terdengar sederhana, tapi keutamaannya luar biasa. Diriwayatkan dari para ulama salaf, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali setelah sholat tahajud dapat membuka pintu langit, mempercepat datangnya pertolongan Allah, dan menjadi sebab terkabulnya doa-doa yang mustahil menurut manusia. Kenapa Al-Fatihah? Karena ia adalah Ummul Kitab, induk dari segala doa. Setiap ayatnya adalah pengakuan, permohonan, dan kepasrahan. Dan saat engkau mengulangnya 7 kali di waktu paling mustajab, sepertiga malam, itu seperti mengetuk pintu langit dengan keyakinan penuh. Ya Rab, aku tak punya siapa-siapa selain engkau, cobalah malam ini. Setelah tahajud, duduk sejenak. Baca Al-Fatihah 7 kali dengan hati yang khusyuk. Lalu berdoalah. Bukan karena lafaznya yang ajaib, tapi karena Allah yang maha mengabulkan sedang menanti hambanya yang bersujud dalam sepi. Sahabatku yang dirahmati Allah, apakah Anda sedang menghadapi kesulitan dalam masalah ekonomi atau mungkin kesulitan dalam melunasi hutang dan menginginkan kelancaran dalam usaha atau pekerjaan? Jangan pernah ragu untuk meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ada sebuah amalan istimewa yang dapat diamalkan, yaitu membaca surah Al-Fatihah dengan cara tertentu. Surah ini adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Ketika kita membacanya dengan tulus, itu merupakan percakapan antara kita dengan Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa surah Al-Fatihah adalah percakapan antara hamba dan Rabb-Nya. Surah ini terdiri dari 2 ayat dan terbagi menjadi 2 bagian. 3 ayat pertama adalah hak Allah yang berisi pujian kepadanya. 3 ayat berikutnya adalah hak hamba yang berisi permohonan kepada Allah. Dan pada ayat terakhir terkandung kunci utama dalam berdoa. Saat kita membacanya dengan penuh penghayatan, pintu doa terbuka lebar dan Allah mendengar setiap harapan yang kita sampaikan. Surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, Ummul Quran. Surah ini adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Kedua, pembuka segala kebaikan. Di dalamnya terdapat pujian, doa, serta permohonan yang mendalam. Ketiga, doa mustajab. Dalam hadis qudsi, Allah menyatakan bahwa ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bagian antara Allah dan hamba-Nya. Jika seorang hamba membacanya, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Baiklah sahabat, agar mendapatkan manfaat yang lebih besar, berikut langkah-langkah pengamalannya. Amalkan surah Al-Fatihah ini setiap selesai salat fardu. Pertama, bacalah sebanyak 2 kali. Pahami dan tersapi maknanya. Bacalah dengan penuh penghayatan seolah sedang berdialog langsung dengan Allah. Kedua, ketika membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhentilah sejenak dan ulangi sebanyak 11 kali dengan sepenuh hati. Lalu panjatkan doa sesuai dengan hajat Anda.
Jika memiliki hutang yang sulit dilunasi, bacalah doa berikut. Ya Allah, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, berilah hamba jalan untuk melunasi hutang-hutangku dan limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah kepadaku. Jika menginginkan kemudahan dalam pekerjaan, bacalah doa berikut. Ya Allah, berilah hamba kemudahan di dalam urusan pekerjaan hamba, lapangkanlah rezeki hamba dan jauhkanlah dari yang haram. Berdoalah dengan bahasa yang kita pahami dengan khusyuk dan hati yang tulus. Dan terakhir, lanjutkan membaca ayat ke-6 dan ke-7 hingga selesai. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika memiliki hajat mendesak, misalkan hutang yang harus segera dilunasi atau butuh uang untuk keperluan mendesak lainnya, bacalah Al-Fatihah pada waktu sepertiga malam terakhir setelah salat tahajud. Bacalah sebanyak 2 kali dan sambung dengan doa sesuai apa yang Anda inginkan. Lalu ulangi lagi 2 kali dan berdoa lagi hingga mencapai 49 kali. Sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar amalan ini benar-benar membawa manfaat. Pertama, dengan niat yang tulus, bacalah dengan hati yang bersih dan penuh harapan. Percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa dengan cara terik. Terakhir, isahlah beribadah. Jangan hanya mengamalkan ketika ada kebutuhan tapi jadikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sahabat, jangan lelah berdoa, jangan ragu untuk berharap kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menguakan hamba yang berdoa dengan keyakinan. Amalkan surah Al-Fatihah ini dengan penuh cinta karena ia adalah percakapan suci antara kita dengan Sang Pencipta. Insya Allah rezeki akan dimudahkan, urusan dilapangkan, dan hati pun menjadi lebih tenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, melunasi hutang-hutang kita, dan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Sahabat yang dirahmati Allah, izinkan saya membagikan kisah nyata dari seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan keajaiban setelah mengamalkan surah Al-Fatihah ini. Dan kisahnya benar-benar terjadi dan menginspirasi banyak orang. Seorang ibu yang tinggal di kota kecil. Ia memiliki 3 orang anak yang masih kecil dan suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas. Suatu hari suaminya mengalami kecelakaan kerja hingga tidak bisa mencari nafkah selama berbulan-bulan. Dalam kondisi serba kekurangan, tagihan mulai menumpuk, utang menjerat, kebutuhan anak-anak tak bisa ditunda. Bahkan untuk membeli beras saja ia harus meminjam dari tetangga. Dalam keputusasaan, dia teringat sebuah ceramah yang pernah ia dengar di radio tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Ia tidak memiliki banyak ilmu agama, tetapi ia punya hati yang yakin kepada Allah. Malam itu setelah anak-anaknya tertidur dan rumah dalam keadaan sunyi, ia mengambil wudhu, menggelar sajadah, dan salat tahajud 2 rakaat. Dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca, ia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali lalu berdoa dengan bahasa yang ia pahami. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Engkau. Aku hanya tahu membaca Al-Fatihah. Jika ini bisa menjadi jalan keluar, maka aku mohon bukakanlah jalan. Ia ulangi bacaan dan doanya hingga mencapai 49 kali. Ia lakukan setiap malam, tanpa henti selama lebih dari 2 minggu. Subhanallah. Di minggu ketiga, salah satu temannya yang sudah lama tidak menghubungi tiba-tiba datang berkunjung. Tanpa banyak tanya, temannya itu memberikan sejumlah uang dan berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi hati ini merasa harus membantumu." Beberapa hari kemudian, suaminya mendapat telepon dari seorang kontraktor yang menawarkan pekerjaan tetap dengan gaji lebih layak. Ibu itu menangis dalam sujudnya. Ia tidak menyangka dari bacaan yang begitu pendek dan sederhana, Allah membuka pintu-pintu rezeki dengan cara yang tidak masuk akal. Sahabat, kisah ini bukan hanya cerita dongeng. Ini adalah bukti bahwa siapapun kita selama punya keyakinan dan ketulusan maka pertolongan Allah pasti datang. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini ibarat lautan luas yang terkadang tenang tapi sesekali bergelombang. Ada hari di mana semuanya terasa mudah, namun ada juga masa-masa di mana langkah kita berat, hati sesak, dan arah seakan hilang. Tapi ketahuilah tidak ada kesulitan yang Allah hadirkan tanpa maksud. Mungkin itu adalah cara Allah mengundang kita untuk lebih dekat kepadanya.
Mungkin juga itu adalah bentuk kasih sayangnya agar kita kembali menggantungkan harapan hanya kepadanya. Bukan kepada sesama makhluk, bukan juga kepada dunia. Zikir yang telah engkau dengar hari ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah kunci. Kunci pembuka pintu-pintu langit. Kunci yang bisa merubah gelapnya hidup menjadi cahaya harapan. Maka jangan ragu untuk mengamalkannya. Lakukan dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang yakin, dan dengan harapan yang utuh hanya kepada Allah. Teruslah istiqomah meski belum terlihat hasilnya. Karena seringkali Allah tidak langsung memberi, tetapi menyiapkan. Menyaktunya, menyiapkan tempatnya, dan terlebih lagi menyiapkan hatimu agar pantas menerima apa yang kau minta. Janganlah menyerah sahabat. Selama engkau masih memiliki satu keyakinan di dalam hatimu, maka engkau belum kalah. Allah Maha melihat, Maha mendengar dan Maha menjawab setiap doa-doa hamba yang tulus. Semoga zikir ringan ini menjadi pembuka jalan keluar atas setiap kesulitanmu, menjadi penghapus beban di hatimu, dan menjadi sebab datangnya pertolongan yang tak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.